Selamat malam. Bertemu lagi dengan Pak Manji di channel Sudut Indah. Di malam yang sunyi ini, teman-teman, di Desa Timboa, Pak Manji sekarang berada dalam perjalanan berziarah ke makam Mbah Sarip di Gunung Merbabu ya, teman-teman. Lewat jalur Timboa. Akses jalan menuju base camp Timboa ini sungguh menantang bagi saya dan teman-teman ya. Menggunakan mobil menjadi sangat berbahaya karena jalan perkampungan akses ke base camp ini sangat sempit ya. Butuh keahlian driver yang mumpuni untuk melewati sampai dengan titik di base camp ini, terutama masuk dari pertigaan bawah tadi menuju kampung ini. Sungguh tegang sekali perasaan di dalam, apalagi sebagai drivernya. Sungguh Mas Boy sebagai driver mantap jiwa. Oke, sebagai informasi tadi dari Sukoharjo, saya dan teman-teman berangkat pukul 9, sampai di sini setengah 1 teman-teman ya. Butuh 3,5 jam untuk sampai base camp. Menggunakan GPS bisa tercapai, bisa dilalui dengan kendaraan roda 4, namun dengan kehati-hatian yang ekstra. Dalam pendakian atau perjalanan ziarah, Pak Manji sempatkan waktu untuk meninggalkan jejak berupa stiker ya, Sudut Indah Pak Manji. Mantap jiwa. Oke, kita langsung tempelkan di area yang kiranya untuk stiker. Pilih yang kosong atau stiker yang sudah kusam. Ini ya nang, sudah luntur. Kita pasang stiker Pak Manji. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk berkenalan langsung dengan Mas Boy. Tentunya kalian sudah penasaran, sudah kangen, apalagi subscribernya Mas Boy ya. Di dalam juga ada teman dari Jogja. Dan kameramen ini Mas Ahmad ya. Iya. Porter PDK di Lawu kemarin, sempat pingsan. Oke Mas Boy. Kita berjumpa lagi kawan. Kangen dulu aku loh. Dari dulu nggak bisa nyopir ya, kangen gitu. Kan saya penumpang beliau ini. Saya itu kemana-mana enak jadi penumpang. Tinggal tidur sampai. Tapi kalau tadi nggak bisa tidur teman-teman. Menegangkan, ngeri ya. Jalannya gimana menuju base camp? Saya tadi sempat ragu. Ya menunggu pagi rencana kalau ada penduduk mau bantu, tapi alhamdulillah idenya Bang Sasmito ini teman kita ini pendaki kenalan dulu Mas, otomotiver ya. Mas siapa? Sasmito Jati. Aku panggilnya Mas Jati aja ya, kayaknya lebih keren. Saya Mas Wahyu. Oke teman-teman, di malam ini sampai di BC Timboa, kita istirahat dulu. Besok akan perjalanan menuju atas ya, gunung apa ya udah kalian tahu sendiri. Istirahatlah ya. Rencana besok pagi kita naik ke atas. Selamat pagi. Cahaya matahari udah bersinar nih dari arah sana, timur ya, sana berarti teman-teman. Pagi ini matahari bersinar dengan sangat terang, dan di Timboa ini lurus ke timur. Hari ini kan sedikit bercerita teman-teman ya. Pak Manji dengan Mas Boy lama tidak melakukan sebuah perjalanan bersama, dan akhirnya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa ya untuk ketemu dan trip bareng.
Semoga perjalanan kali ini lancar ya teman-teman ya. Dan berbicara sedikit tentang base camp Timboa ini ya. Akses menuju base camp ini cukup penuh dengan tantangan, terutama trek perjalanannya ya. Lebih enakan sih pakai motor sendiri-sendiri ya. Dan fasilitas kamar mandi juga ada. Dari base camp bawah tadi naik ya, kita temukan WC umum, kamar mandi umum, dan tempat wudhu juga teman-teman. Jadi bagi saya nantinya terbantu juga jika untuk kebutuhan mandi dan sejenisnya ya. Nah, karena mandi ya seperti ini teman ya. Ya kita jaga saja kebersihannya. Semoga selalu lancar dan bisa berkembang. Dan di sebelah base campnya ini ya teman-teman ya, itu sebelahnya ada musola. Jadi bagi saya sebagai muslim, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah dengan lancar ya. Dan ngomong-ngomong, batu B, dari saya bangun tadi saya tidak menemukan keberadaan Mas Boy ya. Di mana gerangan beliau ini? Tak cari-cari dari tadi sampai sekarang belum muncul dia. Apa mungkin keluar tapi kok jalan kaki ya? Karena kendaraannya di sini. Manakah dia? Atau tidur di musola ya? Nggak tahu juga. Ya. Jalan-jalan di perkampungan desa Timboa ini teman-teman, jalannya lumayan ekstrim ya. Dari sini, dari pertigaan base camp ini naik lumayan tajam, ke sana turun lumayan tajam, dan ke arah gunung sana naiknya begitu tajam. Kira-kira ini 45 derajat juga ada kayaknya ya. Benar aja. Nggih. Masih base camp dereng nggih, dereng enten nggih. Dereng. Mangke nggih, Bre. Nggih. Dalamnya masih base camp ingkang pundi ini? Sekitar niku Sing enten tower niku napa mboten? ngandhape mriki niki. Oh, ngadhewe mriki. Mboten nggih. Ah. Sing ngandhape niki nggih ngurusi basecamp nggih. Agak Oh, nggih enten. Mujiono. Mas Mujiono nggih. Mujiono. Oh, Niki nggih. sing gadah griyane niki. Oh, ada klien niki. Nggih. Sing minggah. Nggih, Pak, ajeng minggah. Ini pun nanti minggah ke mriki, Mas. Dereng, cuman kirang jalur Oh, niki. nggih. Saya jalure dereng kertas munggah dereng nate munggah. Nggih, cuman temen enten sih setunggal sampun. Oh, sampun nggih Sampun. pun mang kertas. Nggih. Oke, teman-teman, kondisi base camp Timboa ini sekarang jam 7 teman-teman ya. Kita lihat kondisi sekeliling dalam base camp. Ini rumah warga yang diperuntukkan jadi base camp. Jadi ini adalah meja registrasi ya untuk ya teman-teman ya. Ini kamar ya penjaga masih base camp ya. Kita lihat ke sini, sebelah sini ada pintu teman-teman. Kita buka. Apa ini ya? Oh, ini semacam dapur ya. Oh, dapur ya. Istilah Jawanya ini pawon. Nah, pawonnya di sini. Ini ada dipan. Cukup luas juga ini. Satu rumah ya, teman-teman. Ini apa nggak kelihatan? Ya, seperti inilah ya, teman-teman ya. Tidak mau komen apa-apa. Kita cuma menunjukkan aja.
Nah, ini buku registrasi ada di sini. Nah, letaknya di sini teman-teman ya. Terdapat timbangan juga. Wah, timbangan elektrik ini. Murup nih gimana ya? Cing. Oh, kayaknya baterainya sudah habis ya. Ya, basecamp ini selain sebagai basecamp, menjadi penitipan hasil kebun ya. Tadi sewaktu kita datang terdapat banyak hasil kebun di sini ya. Mas Boy tak cari-cari kemana-mana nggak nemu loh. Ternyata angler ya di rumahnya ya. Nah ini loh. Duduk meneklosan ya. Bayo kemulan kloson. Lah tak goleki munggah kono. Ternyata di sini pelakunya ini, teman-teman. Anget dhewe lho ya. Kancane katis. Ayo Mas Boy, aktivitas. Dengan selamat dan tidak usah memaksakan sampai puncak jika tidak memungkinkan. Yang penting having fun, dan videonya nanti mungkin bisa bermanfaat ya Mas ya. Siap. Oke. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Sepatunya ini perlu saya wawancarai ini. Bang, outfit lo berapa nih? Tas berapa nih? Oh, fashion week ya. Fashion week. 7:30 ya, kita mulai start naik Sepatunya baru sama teman-teman. Iya. Ini sepatunya baru bro. Kenalan Pak, kenalan. Pasti ringan ya bro ya, seperti Wah. terbang ya bro ya. Flyback. Oke, start dari base camp, ambil kanan, naik ke atas teman-teman ya. Oke. Semoga perjalanan ini lancar, pulang sampai rumah dengan selamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan awal langsung disuguhi sebuah tanjakan jalan kampung ya. 45 derajat sepanjang kurang lebih 300 meter. Base camp kita sana. Dhisik kene ana dalane Mas, gawe dalan dhewe. Oh ini tegalan dhewe. Lah ada terima tegalan lah ya apik. Adane alas bulutan gede Mas. Ya Mas, oke. Dadah. Dadah. Dadah, tos. Tos. Udah. Ting. Oh. Wah. Dedek sinten iki namanya, Bu? Akila. Oh, Dedek Akila. Sampai jumpa nanti. Iya Mas. Kakak naik dulu ya. Ya Mas, hati-hati ya Mas. Oke. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Oke, teman-teman. Sampai di pertigaan kecil. Tetap di jalur utama ya. Ini pertigaan ada lurus, ada jalur utama belok kiri. Perjalanan saya kita ambil kiri ya, menuju atas. Base camp kita jauh di bawah sana teman-teman. Butuh waktu 10 menit untuk sampai di titik ini, di kelokan ini. Kita masih lanjut belok ke arah kiri, nanjak.
Di depan itu teman-teman ada gadis gunung ya. Mboten kapok ding Bu, asal kakaknya dua ini ikut saya. Ira Mas Boy. Mungkin kajengnya ngancani penunjuk jalan. Ke puncak apa? Iya, Oh. rencana ngoten. Oh, nggih. Putrane Bu. Nggih. Niku anak-anak niku kerja keras, Mas. Nggih, wah, malah saestu sae Bu. Nggih. Yes. Marak mengke nak konde. Nggih, matur suwun. Oke, teman-teman gadis di lereng gunung itu ya cenderung ini suka bekerja keras ya teman-teman ya. Ke ladang, bantu orang tua, membiasakan fisik untuk berkegiatan di luar ruangan ya teman-teman ya. Itu bagus juga. Jalan habis, jalan cor sudah habis, sekarang tinggal jalan berbatu, ada cor sedikit di tengahnya. Oke, perjalanan masih panjang teman-teman. Di tengah-tengah perjalanan naik teman-teman, di jalan itu nemu tulisan unik ya. Tulisannya itu di cor-coran ya. Nah ini bacanya itu, tarik sis rekoso. Memang menyusuri jalan ini tidak mudah, alias rekoso. Tapi apapun itu, Pak Manji dan teman-teman tetap akan berjuang, teman. Berjuang meraih tujuan kita, puncak Gunung Merbabu. Ya. Udah Mas, sewa jadi guide Mas. Nemennya aja ya. Besok kalau pada turun mampir rumah Rumahnya sebelah mana Bu? bawah base camp. Oh, ke base camp. Iya, bawah base camp. Base camp yang kita tempat tidur. Iya, bawahnya. Pak Hartoyo gitu. Wah, Iya. Pak Hartoyo. Pak Hartoyo. Iya. Oh iya. Pada mampir ya, Mas. Iya, Bu. Insya Allah Bu, monggo atas. Yup, alhamdulillah teman-teman, masih on proses. Setengah jam lebih sedikit kita berjalan dari base camp Timboa. Kita sampai di akhir jalan berbatu, dan di depan itu sudah trek tanah ya teman-teman ya. Ya, walaupun butuh perjuangan lumayan berat ya, karena jalan medan naik dengan sudut cukup curam ya, 40 lebih lah, 40 derajat lebih. Baru sampai sini, tapi tidak apa-apa, ini adalah progres, kita nikmati. Tetap Manji, mantap jiwa, mempesona. Udah setengah jam dari tempat kita istirahat tadi, di akhir batas jalan batuan tadi.
perjalanan masih di area kebun warga teman-teman ya. Dan tetap sama, jualannya tetap munggah lur, rampung-rampung ya. Aduh, wis munggah, wis sak jam iki mlaku. Munggah urung kita enek libur, masih naik terus hajar. Oke, 1 jam pertama adaptasi ya, tubuh ya, fisik tidak apa-apa. Kita tetap semangat, hajar terus trek basecamp Timboa Manji, mantap jiwa. Oke teman-teman, sekitar 1 jam berjalan, lebih dikit ya, kita temukan pertigaan. Ada pipa airnya ini. Nah ini di ujung pipa itu ada blakat arah puncak ke kanan ya. Ingat teman-teman, ke kiri adalah kebun warga, jalur yang benar ke arah puncak ambil kanan ya, sesuai plakat ini. Tetap semangat teman-teman, walau carry dewe nih teman-teman, tetap gas alon-alon. Di belakang Pak Manji, truknya masih naik di tengah sengatan matahari pagi menuju siang, lumayan terasa hangatnya, hangat-hangat kuku. Oke, menyusul teman-teman, mungkin mereka sedang menunggu Pak Manji ya, khawatir nih takut kenapa-napa. Oke, kita langsung gas susul. Sepanjang 1 jam berjalan ini belum ada tanda-tanda dapat bonus ya teman-teman ya, masih trek naiknya. Kontur tanah nih kering ya, lumayan enak, sedikit berdebu, tidak licin teman-teman. Vegetasi sekarang masuk semak belukar, mendekati jam 9 kurang seperempat nih. Termasuk rapat ini teman-teman ya, semak belukarnya dilalang di depan. Ada selang pipa air juga sebagai pertanda bisa juga teman-teman. Masih yang ya yang buat pemula lah. Aku N97 Nokia. Enggak minderi. Nggon ku touchscreen kok gambarnya tajam nggon ku nonton video. N97 kan awal-awal touchscreen itu. Habis itu mulai turunnya BBM itu. Dan aneh Mas, aku kan beli HP itu kan second dari temanku tapi langsung. Tekor pulsane. Paketan ini kan dhisik urung paketan sik model pulsa, Pak. Ngandalkene WiFi. VIP daripada BB. Soalnya yo yang pakai yang Nokia. Tapi urung ngetren. Trennya cek BB. Aku masih mana-mana dodolannya full. Jam 9 seperempat. Si ambekan sih lur. Sampai di pos 1 Bayangan ya. Apa itu bacanya? Enkuring Bacing. Bener apa tidak? MDPL-nya 1847 ya teman-teman ya. Minum dulu di sini ya teman-teman ya. Pos 1 Bayangan teman-teman. Istirahat minum dulu. Ngombe sih nang. Oke Besti, semangat Besti. Mas Jati mau lanjut nih. Kosek no, kancane ya dipikir. Masih
munggah meneh, Bos. Teman-teman, sampai di pos 1 Bayangan ini butuh waktu 1,5 jam sekitar itu ya. Dan di pos 1 Bayangan ini juga adalah batas dari perkebunan warga dengan hutan ya. Dan jalur masih dibutuhkan ekstra tenaga karena terpantau munggah Rawono Prei. Selepas dari pos 1 Bayangan teman-teman, sepanjang trek nanti Pak Manji ditemani oleh pipa saluran air ya. Sampai sana jadi memudahkan bagi saya sebagai pengembara gunung untuk meniti jalur yang benar. Ya, di vegetasi pepohonan terpantau rindang sekali teman-teman ya. Yang bawah tadi di kebun panas menyengat, sekarang edum asik ditambah angin-angin sepoi plus kicau hewan di gunung menambah suasana hati Pak Manji semakin semangat menerjang perjalanan jalur Timboa. Turun cc. Saat ini 4000 up, P8. Sekarang 3,5, P6 twin turbo. Sekarang kan zamannya twin turbo. Awal daki mengi ya, mau guys mengi. Golek sunrise nang puncak, terus nganu. Nganu istilahnya aku nek nyebut kanca-kancaku kecentim kejar tayang. Waktu ning ngepres, sunrise ngepres, balik ke rental. Balik ke nganu perlengkapan rentalan. Padahal nek rentalan sampai jam 9 malam. Padahal santai bisa. Jadi ning gunung cuma 12 jam. Teman-teman, jam 10 kurang seperempat trek tanpa libur nih, masih ke atas terus. Nah tuh, ke atasnya ini ya lumayan ya teman-teman ya, 45 derajat ini mungkin ini. Wik ya itu. Ya itu tantangan teman-teman ya. Kalian melakukan perjalanan atau pendakian ke gunung manapun, menemukan jalur yang menanjak ekstrim, jangan patah semangat. Coba lalui dengan kemampuan semaksimal kalian. 10 langkah istirahat tidak apa-apa, konsisten pasti terlewati ya teman-teman ya. Setiap degup jantung kalian terlalu kencang, berhentilah sejenak, degup normal, lanjut lagi, atau minum dulu boleh kok. Oke, let's go teman-teman. Mas Ahmad sudah jauh di depan. Kak, pos 1 belum sampai-sampai ya, di mana ya? Coba naik ke atas Mas, lihat pelangnya. Nah ini pos 1 nih. Oh, tinggal bentar lagi berarti ya? Oh, udah nyampe nih. Besti, alhamdulillahirobbilalamin. Ini jam 10 kurang dikit. 2,5 jam ya teman-teman ya. Iya. Untuk sampai di pos 1 Simpangan namanya. MDPL-nya berapa ini? 1975.
Mana Mas? Oh ini ya? Ini bawah. Ini teman-teman. 1975. 25 lagi 2000 MPPA. Oke. Jadi di pos 1 ini tempatnya sumber air ya. Tidak ada area camp. Dan di pos 1 ini juga terdapat pertigaan percabangan ya. Nah, percabangannya ini jadi ada nyabang 2 jalur. Kalau ke kanan itu mungkin warga mencari air atau kayu bakar, dan untuk menuju puncak ambil yang sesuai arah plakat ya, ke kiri teman-teman. Jadi nanti kita ambil ini di pos 1 ini teman-teman. Pak Manji cek-cek, lihat-lihat ada sumber air ya. Nah, ini keran sumber air. Bagi teman-teman bisa kok nanti stok airnya ngambil di titik ini ya, di pos 1 ya. Jadi tidak terlalu bawa banyak air. Jok aja di sini teman-teman, nyala. Wanyep. Sampai tektokan ketemu meneh. Bolak-balik mana? Nanti September, Oktober kemarau. September enggak ada. Seger teman-teman. Kita istirahat dulu di pos 1 sejenak ya. Kemudian lanjut lagi menuju gas pos 2. Lapak dong kakakku. Jangan sejenak toh. Yang 2 jenak. 2 jenak. Boleh 2 jenak ya. Mas Boy ada-ada aja nih teman. Lanjut. Sekarang ini pukul setengah 11. Kita istirahat sudah di sini 30 menitan. Sudah cukup. Kita akan segera lanjut melakukan perjalanan. Jarak dari pos 1 ke pos 2 dekat. Dari pos 1 ke pos 2 dekat, sekitar 40-an menit ya. Kira-kira ya. Tadi dari BC-nya sini Mas ya? Ini ya BC-nya ya. Wah, cukup jauh juga nih teman-teman. Jaraknya di sini sampai 2,5 jam sampai titik ini ya. Saya di sini ya. Di pos 1. Normalnya sih 2 jam normalnya. Ya. Nah, kita banyak istirahat ya Mas ya. Terus Ke pos 2 ke pos 3 lumayan ya Mas ya. Sekitar 2 jaman. 2 jam sampai 2,5 lah. Oh iya, lumayan teman-teman. Oke lah. Tetap berjuang, pasti tujuan tercapai. Ambil kiri teman-teman. Pos 2 di atas bukit. Ada betisnya lemes. Lama istirahat. Penyesuaian lagi. Vegetasi lumayan rimbun, rindang. Kita muncak hari ini. Besok. Kita sih ribut banget selamat mana ya? Iya, Batu Raden. Masih Ketutup treknya. betul. Masih OTW pos 2 Sobat Manji. Menuju pos 2 vegetasi masih hutan ya, belantara ya. Cukup rimbun sehingga panas matahari
bisa terhalangi oleh rimbunnya pepohonan, jadi tidak terlalu panas ya teman-teman ya. Untuk trek berupa tanah ya agak berdebu sedikit ya teman-teman ya. Tanjakan walau tidak se ekstrim yang bawah tadi, tanjakan menuju pos 2 ini terbilang cukup menantang. Tiada libur kawan-kawan. Sekarang jam 11 teman-teman ya. Satu bulan off, bulan Juli ya. Off dari tanggal 1 sampai ini tanggal 30 baru naik. Langsung disuguhi tantangan trek seperti ini. Jalur Timboa ini bikin cenut-cenut. Apa depan pos 2? Oke. Pos 2 di depan Sobat Manji. Oke teman-teman, lanjut. Lanjut toh. Apa kem kene ya terusnya apa ya banget. Pukul 11 Pak Manji dan teman-teman. Setengah jam ya? Ya, setengah jam dari pos 1 tadi mata air tadi sampai di titik dimana ada plang pos 2 namanya Pampong Seger. Tapi meterannya ngaco. Ya, tinggi di sini terpantau 1847. Nah, sing Pos bayangan yang Juring Baju 18 juga. Sudah, Pak. sing pos siji mau Siji siji songo. songo. Nah, Jadi gini ya teman-teman ya, uniknya di sini tuh MDPL-nya turun padahal kita jalan naik loh ya. noces gitu kali lipat enggak ternyata. Jadi teman-teman pos 2 ini area yang tertutup rindang, lumayan rindang ya teman-teman ya. Jadi Buat lebus. enak buat istirahat, edum istilahnya ya. Larang-larang ya. Dan untuk mendirikan tenda, jika terpaksanya ingin mendirikan tenda di pos 2 ini juga bisa loh teman-teman. Nah, jadi ini ya. Untuk tenda kap 2 ini masih bisa lah ini. Kap 2 bisa di sini aja. Di situ kap 1 bisa, di atasnya itu. Ya beberapa tenda aja, tidak begitu luas namun bisa teman-teman ya. Perjalanan masih lumayan panjang menuju pos 3, agak panjang ya teman-teman ya. Nah, sepik-sepik ngobrol-ngobrol dulu di pos 2 ini. Malkis tapi kan polos enggak ada gulanya. Rasane kuat agak mending warak ya. Cuma enggak gelap susu panas kan, jadi tetap mending lah. Mesin yo ngerem yo. Mas. Portal kabeh iki. Itu cepet pas kemarau kering kan. Jadi mungkin gue nahan yo. Nahan cetak gitu. Cetak gitu. Lek kan. Pemusnahan. Direkam apa? Pos 3 di perbukitan yang banyak pohonnya itu. Bayo. Neng kono kae rek, rapopo. Lagi itu separuh, bro. Wis jam 11:30. Rapopo, tetap semangat. Bakoke, ati bakoke
fisik, bulet ke tekad, tetap manji, mantap jiwa, bestiku. Oke sobat manji, selepas vegetasi hutan di depan ini kita masuk di vegetasi rumput savana juga ya. Masih butuh berjuang besti. Dalane cek munggah ora ketokan iki tenanan bos. Ambekan sih. Aduh dah. Yuk lanjut nih. Oke. Jalannya ini benar-benar curam teman ya. Dan pengalaman Mas Jati lewat sini, karena dulu pernah lewat sini posisi musim hujan. Itu katanya ya jalur ini, pas di jalur ini kayak perosotan Mas ya. Seperti itu. Katanya Mas Jati, berbabu rasa sumbing. Naik berbabu kayak bukan naik berbabu teman-teman. Oke, dapat bonus. Oh ini kadang kalau salah mijak itu teman, yang terlihat seperti tanah pijakan rata, tapi sebenarnya ini menipu Mas ya. Oke, kita jalan miring sambil apapun yang bisa dipegang-pegang. Ya, sampai di titik ini teman-teman, jalur atau trek mulai ada pergerakan zigzag ya. Di sebelah kiri Pak Manji terlihat pemandangan begitu elok dipandang mata ya. Guratan awan cukup membuat hati merenung bersyukur bisa melihat keindahan ini ya. Nang gitu ya. Juas nah. Mantap tenan. Sing marai ilang kesel ya. Iya kan. Apa yang buat aku istirahat bener kan. Karena pertama kali harusnya keliru kan yang sing ngerawas nggak paham kan, nggak kan ingat sampai detail itu. Oke Besti, sampai ditemukan pohon penyelamat kerindangan dari cahaya panas matahari di bawah pos 3 Mas ya. Mencok sejenak dulu ya, melerenkan fisik. Cerah banget ya Pak. Ngantuk Besti. Masih menuju pos 3, jalur zigzag dengan view yang luar biasa. Ini lautan awannya elok Besti. Jarang Pak Manji nemu yang kayak gini nih. Ngantuk Mas Jati. Wayai ngetek tenda yuk. Masih naik. Tetap terabas di serangan panasnya matahari siang.
view yang mantap. Mas Boy, hati-hati Mas Boy. Keren teman-teman. Jalur Timboa menuju puncak Merbabu. Mantap jiwa. Jalurnya seperti ini, rumbun, nggak kelihatan, hampir nggak ada. Jam menunjukkan pukul 12:30. Perjalanan kita masih sana teman-teman ya. Lihat kawan, betapa megahnya langit Timboa di siang ini. Timboa Manji, mantap jiwa. Ambil sih bos, jali tenagane terkuras habis. Apa meneh nututi Mas Boy kaya kuda liar ya. Surat tega bagusan. Masih ingat kasus kemana ya, Argopuro kemarin kan, saya dengan Pak Jenderal ditinggal sama beliau nih. Ngemil ditemani view yang luar biasa, cocok di mata nih. Dan luar biasa panas. Cahaya sinar matahari sengatannya luar biasa. Panas dari Mas Boy. Panas. Katanya panas kene malah turun jurut ini malah panas loh, malah enak Panas. ya. Lemes besti. Tele namanya. Tele jauh-jauh, tele itu jauh-jauh ya. Wah, nek ngene pan merapat main celok. Oke Sobat Manji, di belakang ini masih vegetasi ilalang, rumput ya. Itu sudah memasuki di depan itu vegetasi pepohonan ya, mendekati pos 3 teman-teman. Saat ini jam 1 kurang seperempat ya, jam 1 siang ya. Jalurnya di titik ini runggut ya teman-teman ya, rapat, rumputnya rapat. Terus ciri khas pegunungan di Jawa Tengah itu teman-teman, pada musim-musim ini ya, Juli kemarau ini masuknya, kering kerontang ya, treknya kering. Membawa logistik air yang cukup merupakan pilihan yang wajib bagi setiap pendaki atau pengunjung yang lewat sini.
karena panas dari sengatan matahari menguras keringat di dalam tubuh sehingga rawan untuk terjadi dehidrasi ya. Dan ini teman-teman, sengatan panas matahari di siang ini membuat kita banyak istirahat di tempat rindang, misalkan di bawah pohon kita mencok, ada depan pohon lagi kita mencok ya, seperti itulah teman-teman ya. Kita nikmati pelan-pelan, tidak usah terburu-buru ya, karena ini masih siang. Area camp pos 3 sebentar lagi. Kita gunakan waktu yang ada, kelonggaran waktu yang ada ya, kita gunakan, kita sesuaikan dengan tenaga yang ada juga pada kita ya. Oke, kita akan lanjut memasuki kawasan pepohonan ya teman-teman ya. Sudah masuk kawasan pepohonan, kita jalan pelan-pelan. Bro, mendekati pos 3 nih malah kabut dari bawah nih naik ya. Kita balapan dengan kabut. Jam 1 teman-teman. Pak Manji udah mulai merasakan pening nih di kepala. Cekut-cekut ya rasanya. Efek dehidrasi, kelelahan. Tapi pos 3 tinggal di ujung bukit, masa iya mau menyerah? Pak Manji putuskan menyusul teman-teman ya, tetap lanjut gas terabas pos 3 teman-teman. Oke. Ini trek masih naik. Dari tadi memang tidak ada bonus teman-teman ya. Perjalanan naik. Mirip Swanting, naik-naik terus. Setiap ada pencokan pohon seperti ini, Pak Manji berhenti teman-teman. 10 meter lumayan lah buat mengirit tenaga, memulihkan tenaga juga. Yuk Mas Boy, semangat. Di atas itu Mas Boy sama juga geser-geser teman-teman. Saya sih tidak ada dugaan, tidak ada gambaran apa-apa ya tentang jalur Timboa ini. Jadi memang Pak Manji belum pernah kesini, baru pertama kali. Dan melihat video teman-teman tuh, saya lihat sih kok masih standar gitu. Jadi saya coba untuk sini, ternyata ya di luar ekspektasi teman-teman. Namun mau bagaimanapun kita di alam liar berkegiatan di gunung, resiko apapun kita berusaha untuk menangani dengan maksimal ya, tentu dengan tidak sembrono. Contohnya bawa bekal yang cukup, tidak menjaga ane temen, tidak berharap kepada temen. Kita menyiapkan segala sesuatu untuk diri kita, atau bahkan ada temen pendaki lain atau teman satu rombongan yang membutuhkan bantuan kita malah siap membantu. Nah, yang kita harapkan kan yang seperti itu ya teman-teman ya. Kita pakai alat yang memadai, pakai sepatu juga sebaiknya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke depan.
Mas Boy. Nggak ada jawaban teman-teman. Ini menandakan bahwa teman-teman sudah ada jauh di depan. Sudah ada jauh di depan masuk di hutan itu teman-teman ya. Sobat Manji, jika ada di situasi seperti ini, jauh dari teman, kita paling di belakang. Beruntung hari ini masih siang ya, masih kelihatan. Sobat Manji jangan panik, tetap lanjutkan perjalanan dengan seksama, perhatikan jalurnya, jangan sampai salah belok ya. Oke, kita lanjut, semoga teman-teman menunggu saya. Jadi ini air minum di jalan Pak Manji habis dan sebenarnya masih ada di dalam keril, namun harus membongkar dulu dan Pak Manji belum begitu haus ya. Sampai di tempat yang cocok kita bongkar lalu isi logistik airnya teman-teman. Ini jalurnya makin rimbun, tertutup rapatnya rerumputan nih. Ternyata di sini orangnya. Aduh. Mas Boy terlelap teman-teman. Saking begitu dehidrasinya, lelah tubuhnya sama seperti Pak Manji ya. Jalur Timbua buat para yang nekat saja. Oke, Sesti, salam Manji Timbua Pesona. Wih, tapi Mas Boy. Mendekati pos 3 teman-teman, kita memasuki hutan lagi. Agak gelap ya sih ini ya, singup. Di dalam tuh seperti itu teman-teman. Wih. Rencang-rencang ini lepas di sini ya. Panas banget. Ini kegasian sampai ini. Ini ya Mas ya, area pos 3 ya. Wah, itu tole lanang tuh. Enggak dipakai ngegam mangane. Rumputnya tumbuh, pada tumbuh. Profesor aku. Bro, jam 1:30 alhamdulillah dengan perjuangan yang cukup melelahkan ya, perjuangan yang cukup berat menurut Pak Manji ya. Kita sampai di area pos, area camp kok, area pos, area
camp pos 3 ini. Nah, mainan 2 ya teman-teman ya. Tingginya berapa NDPL ya? 2000-an teman-teman. Ya, sedikit akan Pak Manji beritahukan kepada teman-teman sobat Manji ya. Area camp ini bisa didirikan berapa tenda teman-teman ya. Nah, di sini bisa mungkin 4 tenda lah ya teman-teman ya. 4 tenda, cuman yaitu area datarnya ini tertutupi oleh rumput ilalang ini ya. Jadi buat tidur ya empuk ya, ada kasurnya empuk ya. Oke, kita lanjut lurus ke sini teman-teman. Aku gara-gara ngebatas tak yo. Di sini juga ada celokan tempat ya. Bisa untuk 2 tenda, namun Sebenarnya sistemnya kayak sistem sabuk ya. Sistem sabuk kulit ya. nah, namun ini ya teman-teman ya. Ini adalah potongan-potongan rumput-rumput tanaman ini ya di bawah ini. Jadi ya terserah ini. Kalau mau ya nggak apa-apa. Sekilas jalur menuju pos 3 ini, area camp ini via Timboa teman-teman ya. Dari BC ke pos 1 itu langsung disuguhi sebuah tanjakan yang cukup intens tanjakannya ya. Artinya tidak ada libur teman-teman, benar-benar tidak ada libur. Dan pos 1 ditempuh dengan waktu sekitar 2 jaman ya. Dan dari pos 1 dilanjutkan ke pos 2 butuh 30 menit juga teman-teman. Jadi total 2,5 jam sampai pos 2. Dan trek dari pos 2 ke pos 3 ini bener-bener diuji kalian itu. Pak Manji ya diuji ya, bukan. Akhirnya dengan perjuangan yang bertele-tele, keser-keser sampai juga di pos 3 mainan 2. Oke. Sudah selesai mendirikan tenda, maaf ya nggak kerekam. Oke, nggak kerekam mendirikan tenda. Ini ngerti tendang ini masangnya ribet ya. Sejam mungkin orang ngadeg ya. tendane Pak Manji sementara sudah berdiri, tapi belum dipancang. Biar nunggu teman-teman nyari posisi tepat baru kita pancang ya. Harga gelap sekarang, harga 13. Harga koib jarane. Dolarnya itu ini cuma 6 loh Mas, 6,5. Aku beli 7,5 kan wajar toh. Harga dolarnya. Mas Boy baru mau mendirikan, dibantu nggak mau, ya udah. Ini harga dolarnya tembus Liatin aja. 500. Enggak ada yang bantu. Tak liatin aja. Susah nggak tahu tendanya apa Tenda ini. koib kok dibantu ya. Tenda egois. Ini sing cemburu ning salah ya Mas. Doutan terus iya. Umpamane digo munggah gunung sing rawan babi hutan. Apakah tega bawa ini? Aku ya piye meneh duwene iki. Iya bener. Tekan pinter-pinter nganu ya, ngumpet ke makanan ya, digantung-gantung wae. Iya. Oke, sambil ngopi, melihat sekeliling tenda. Tendane Mas Jati serba hitam. Itu hitam. Ini Mas Boy ireng rodok ijo kaya telek. Situ wae. Tenda humid iki, murah iki, humid iki. Sing gawe ibu-ibu. Ira Mas Boy. Siap. Siap, Bang Putri. Ini tendone kembaran ya, Mas Bos ya. Beda merek tapi kembar bentuknya. Mbah nek wong iki kembar apa ora iki? Sayup-sayup dari kejauhan terdengar ini
pendaki nih. Woi, halo. Baru sekalian loh yang saya temui nih. Kirain nggak ada orang. Halo. Berdua aja. Mantap. Mas, Mbak. Ini mau ngecamp di sini apa di mana? Apa mau naik lagi? Atas itu pas belum tahu pos Be- 4 tapi berangin Pos 4 masih 1 jam ya. masih 1 jaman. Ini kalau mau tenda di sini ada di ini Kosong. kosong. Tapi kalau mau lanjut ya monggo. Tapi ya masih jaman. Kita mah udah capek. Dari mana Mas? Dari sini Boyolali. Oh, dari Boyolali. Lanjut, hati-hati ya. Ya. Ya kalian nanti ndak dapat tempat turun aja, sini ada. Oke. Jaga-jaga malam. Oke, teman-teman. Lokotri. Sore hari ini sudah istirahat, tenda sudah berdiri dan sudah bikin kopi juga, teman-teman, sudah ngemil juga. Belum, Pak. Ya, kurang ngemil. Memilikin kamu. Tak menikmati kopi, seruput kopi. Kopi cinta. Mantap jiwa. Ini tuh dan jam 4:30 dan teman-teman di luar udah pada istirahat. Pak Manji juga ikut istirahat juga. Karena pelonga-pelongo sendirian juga nggak enak, teman-teman. Mas Ahmad tuh wis mapan. Kita cek suhu, teman-teman, di jam 4:30 ini. Suhunya berapa? Wih, turun drastis, Nang. 12 derajat. Ini teman-teman ya. Suhunya terpantau di alat suhu cek ini 12 derajat, teman-teman. Lumayan dingin. Ya, kita nikmati, teman-teman. Seruput dulu. Situasi malam hari ini, teman-teman, pukul 7 ini. Pukul 7 berapa ini? Pukul 7:30. Oh, 7:30. Mas Ahmad lagi ngapain nih? Masak air. Masak air. Masak air. Mas Jati masih di dalam aja nih. Bawa cewek mesti itu, ayo. Ayo ceweknya dikeluarin ayo. Ya kok tendanya goyang. Ayo. Ayo. Goyang. Tendanya goyang ya. Baju kayak gini tembus kok. Kok ngenar nang Everest Base Camp. Wah. Ini kok arep apa ultralight bos, bos aku rawani bos. Oke, teman-teman, selamat malam. Siap gas mau istirahat tidur nih. Udah pakai berukut-berukutan tapi tetap tembus jam 8:30. Untuk yang penasaran suhunya di masa berdiding ini ya, Juli-Julian sampai Agustus, kalian penasaran suhunya di jam 8:30 malam ini, teman-teman. Nah, tak kasih lihat. Coba kelihatan apa tidak. Nah, dari sini, teman-teman, terpantau suhunya 5 derajat Celcius ya. Gila, wadem, bos. Oke lah, teman-teman, Pak Manji udah makan juga. Mas Jati masih menyibukkan diri untuk menghangatkan tubuh ya. Oke Besti, selamat malam, selamat beristirahat dimanapun kalian berada. Tetap Manji, mantap jiwa, mempesona.